Perkenalkan, saya Hendri Lestari, asal dari Kabupaten Jember, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 3 LPTK Universitas Jember dengan nomor induk mahasiswa 2102 1110 5567. Hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya melaksanakan praktek pembelajaran sebagai pemenuhan tugas uji kinerja praktek pembelajaran dengan materi tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 kelas 6 di SD Muhammadiyah 1 Jember. Sebagai bukti bahwa saya telah mendapatkan izin untuk melaksanakan praktek pembelajaran, saya sertakan formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 5 tahun 2021. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sejahtera dalam karunia-Nya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Senang sekali hari ini Bu Hendri bertemu kembali dengan anak-anak meskipun masih tetap dalam momen virtual gitu ya, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar. Baik, Bu Hendri mau memastikan dulu, sudahkah tadi pagi sholat subuh dan sholat duha? Sudah. Sudah ya? Alhamdulillah. Yang belum, berarti nanti setelah ini sholat duha. Oke? Baik. Cek kerapian. Seragam atribut lengkap. Buku, alat-alat tulis, LKPD sudah siap semua? Ya. Alhamdulillah. Baik. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama dulu. Bu Hendri minta satu siswa untuk memimpin berdoa. Raffi, silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbana wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Selanjutnya, masih ingatkah anak-anak tentang pelajaran minggu lalu tentang penemuan listrik? Siapakah tokoh penemu listrik? Masih ingat? Ingat. Coba siapa yang mau menjawab? Siapa? Saya Raffi. Siapa? Bukan. Michael Faraday. Oke, Michael Faraday. Alhamdulillah masih ingat. Berikutnya, dari manakah listrik itu dihasilkan? Coba Kaisar, silakan. Dari sumber pembangkit listrik. Dari sumber pembangkit listrik. Good job. Nah, masih ingat juga tidak macam-macam sumber pembangkit listrik? Raffi. Ya, Raffi, silakan. Pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga uap. Ada yang bisa menyebutkan yang lain? Zidan. Oke, Zidan. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Pembangkit listrik tenaga nuklir. Ada yang lain mungkin masih? Saya. Oke, Naura. Pembangkit listrik tenaga gas PLTG. Pembangkit listrik tenaga gas. Ada yang lain masih bisa menyebutkan?
Saya, Bu. Oke, Algisa, silakan. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Oke, pembangkit listrik tenaga air. Lalu masih ingat tidak bagaimana arus listrik itu bisa sampai ke rumah-rumah, ke kantor-kantor, ke rumah sakit? Adik masih ingat bagaimana prosesnya? Ingat saya. Siapa ini? Raffi. Oke, Raffi, coba Raffi, bagaimana prosesnya Raffi? Listrik dari pembangkit listrik disalurkan melalui gardu listrik ke rumah. Oke, pinter sekali. Mungkin ada jawaban yang lain? Bentar. Saya. Oke, Nathan. Oke, Nathan, silakan. Listrik dari generator pembangkit listrik disalurkan lewat kabel hingga sampai ke masyarakat. Oke, lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimanakah kemudian listrik itu bisa menyalakan alat-alat elektronik yang ada di rumah? Ya, ibu bisa masak pakai rice cooker. Ya, kemudian menyetrika. Lalu bagaimanakah rangkaiannya itu digunakan? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, maka hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, dengan tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan mencermati video dari YouTube, siswa dapat menemukan karakteristik rangkaian seri, kelebihan, dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, dengan melakukan percobaan sederhana, siswa dapat menyajikan laporan tentang rangkaian seri dan kelebihannya secara rinci. Ketiga, melalui kegiatan mencermati bacaan pada slide PowerPoint, siswa dapat menentukan informasi penting setiap paragraf dari teks eksplanasi. Keempat, setelah menentukan informasi penting setiap paragraf, siswa dapat membuat satu paragraf kesimpulan teks eksplanasi. Baik, siap belajar ya? Siap. Selanjutnya, Siap. Bu Hendri punya gambar. Ada yang tahu gambar tempat mana ya ini? Zidan. Apa itu Zidan? Coba. Di Jembatan Semanggi. Jembatan Semanggi. Ya, ini adalah contoh dari Jembatan Semanggi yang ada di kota kita, kota Jember. Ada yang menarik tidak dari dari Jembatan Semanggi ini? Apa yang menarik? Apa coba? Lampunya yang berwarna-warni. Lampunya yang berwarna-warni. Pernah lewat kalau malam? Nah. Lampunya itu Bu Hendri, kalau menyala itu bergantian warna-warni, jadi tampak indah seperti itu. Ya. Anak-anak tahu tidak bahwa rangkaian lampu pada Jembatan Semanggi ini dibuat dengan memungkinkan nyala lampu itu bergantian memang, biar tampak indah. Artinya apa? Lampu memang dipasang agar ketika satu lampu mati, yang lain masih bisa menyala. Nah, kira-kira penasaran tidak jenis rangkaian listrik apa sih yang digunakan? Penasaran tidak? Penasaran. Nah, untuk belajar tentang rangkaian listrik, kita saksikan video YouTube berikut ini. Sudah tampak? Sudah. Oke, dari video ini nanti cermati isi videonya lalu catat hal-hal pentingnya. Siap? Siap. Oke. Siap. Listrik yang dihasilkan oleh generator kemudian didistribusikan melalui gardu listrik dan kabel listrik ke berbagai daerah hingga sampai ke rumah penduduk, perkantoran, perindustrian, dan tempat lainnya. Setelah sampai di rumah penduduk dan tempat lainnya, listrik akan mengalir melalui rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan komponen-komponen elektronika yang rangkaian seri adalah kabel dan komponen disusun secara berurutan. Perhatikan percobaan rangkaian seri berikut ini. A. Dan bahan yang digunakan adalah kardus, bola, dan dikasihkan aqua, baterai,
dari kegiatan anak-anak mencermati video, dapatkah anak-anak menyebutkan komponen dari rangkaian listrik itu apa saja? Oke, silakan Zidan. Ada sumber listrik. Ada yang lain? Oh, Naura dulu, Naura. Ada konduktor atau kabel yang lain? Oke, Gibran. Alat listrik. Mungkin ada yang bisa menyebutkan yang lain? Oke, Raffi, silakan. Oke, saklar. Nah, yang anak-anak sebutkan itu sudah betul semua, merupakan komponen dari rangkaian listrik. Bu Hendri akan tunjukkan. Nah, komponen listrik betul seperti yang sudah anak-anak sebutkan. Ada sumber arus yaitu baterai, ada saklar, ada kabel, ada lampu yang seperti anak-anak sebutkan tadi. Nah, masing-masing ini memiliki fungsi. Saklar berfungsi untuk menyambung dan memutus arus listrik pada satu rangkaian. Kemudian kabel sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Baterai di sini sebagai sumber arusnya, ya. Kemudian lampu. Lampu ini sebagai pengubah alat listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Bisa jadi kalau di rumah rangkaian listriknya ini lampu ini bisa jadi alat-alat elektronik lain, setrika, televisi, kulkas dan lain sebagainya. Berdasarkan jenisnya, ada berapa jenis rangkaian listrik itu? 3. Ya, pintar sekali. Coba, ada yang bisa menyebutkan? Oke, boleh? Seri. Oke, seri. Yang lain? Gibran. Paralel. Gibran? Campuran. Ada campuran. Ada 2 berarti, kurang 1. Apa yang 1? Paralel, iya. Rangkaian listrik itu ada 3. 1, seri. 2, paralel. Yang ketiga, campuran. Oke, good job. Ternyata anak-anak sudah bisa memahami dari video yang Bu Hendri tayangkan. Lalu setelah ini ya, bagaimanakah kita mempelajari ciri-ciri rangkaian seri? Bagaimana kita mengetahui sifat dari rangkaian seri ini seperti apa sih? Nah, setelah ini kita akan melakukan percobaan sederhana. Bu Hendri akan membentuk kelompok menjadi 3. Kelompoknya tetap seperti pertemuan sebelumnya. Kelompok 1 diketuai oleh Zidan, kelompok 2 oleh Arkan, kelompok 3 oleh Raffi. Dari kegiatan percobaan ini nanti di akhir anak-anak akan menyusun sebuah laporan dan akan dipresentasikan oleh teman yang mewakili kelompok tersebut. Ya, teknis untuk kegiatan percobaan anak-anak bergantian untuk masuk ruang Zoom meeting. Pertama kelompok 1 Bu Hendri pandu untuk kegiatan praktikum, kemudian kelompok 2, berikutnya kelompok 3 secara berurutan. Nanti akan Bu Hendri infokan di grup kelas. Kemudian, adakah pertanyaan dari kegiatan ini sebelumnya? Tidak. Oke, siap ya? Tidak. Oke, nah setelah ini berarti anak-anak kelompok 2 dan 3 boleh meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Yang tetap berada di Zoom meeting kelompok 1. Bu Hendri persilakan. Oke, kelompok 1. Sudah siap alat dan bahannya? Siap. Oke, LKPD-nya disiapkan. Nah, di situ sudah tertera untuk alat dan bahan. Coba ada yang bisa menyebutkan alat dan bahan yang sudah disiapkan? Bisa ditunjukkan ke Bu Hen? Ada apa saja? Ada kabel. Baterai. Kabel. Kabel. Ada lagi?
Lampu. Oke, lampu. Oke, silahkan ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Bu Hendri beri waktu. Kalau ada teman yang merasa kesulitan, bisa saling diskusi, saling bertanya, enggak apa-apa, dibantu temennya. Mungkin ada temennya yang, oh aku mungkin ini nggak bisa nyala, ini ada apa, nanti bisa dibantu. Oke, silakan Bu Hendri beri kesempatan untuk melakukan percobaan. Silahkan dirangkai lampunya. Gibran, gimana punya kamu? Bisa hidup. Oh, alhamdulillah ya, miliknya Gibran udah mau nyala. Oke. Punya kamu, Zidan. Sudah menyala. Coba mungkin ada dari baterainya yang kurang ditekan kabelnya. Kalau kelompok 1 ini lampu berapa? Setelah menyala lampu berapa yang mau dilepas dulu di situ? Langkah-langkahnya. Lampu. 1 ya. Oke, untuk kelompok 1. Lampu 1 dilepas. Kalau lampu 1 dilepas, amati apa yang terjadi pada rangkaian. Bisa ditunjukkan ke Bu Hen? Bisa. Tidak menyala. Oh, mati ya? Lampunya Ya, padam. Ya. Silakan dicatat di laporannya nanti ya, di hasil pengamatannya ya. Ya. Oke, sambil dilanjutkan, Bu Hendri menginfokan di teman-teman untuk persiapan masuk ke Zoom ya. Kalau hasilnya sudah, bisa langsung dibuat untuk laporannya. Oke. Alat dan bahan sudah siap? Sudah. Oke, silakan dimulai. Ikuti petunjuk di LKPD. Miliknya Algisa bisa ditunjukkan ke Bu Hen, mungkin rangkaiannya. Lampunya mau menyala? Mau, Bu. Oke, coba diamati nyala lampunya antara lampu 1 dan lampu yang lain ya. Miliknya Kaisar. Mau menyala? Coba dirangkai dulu. Amati nyala lampunya. Oke. Kalau kelompok 2, lampu berapa di LKPD yang harus diberi perlakuan, yang harus dilepas? 2. Lampu 2. Oke. Kelompok 3 siap? Oke. Untuk kelompok 3, alat dan bahan siap semua? Oke. Silahkan dirangkai sesuai dengan LKPD yang sudah disediakan. Kalau ada teman yang merasa kesulitan, bisa dibantu temennya, enggak apa-apa. Sudah Bu, selesai dirangkai. Coba lihat Bu Hen. Ketika sudah dirangkai, dihubungkan ke baterai, ke sumber, bisa nyala enggak, Raffi? Bentar ya Bu, saya matikan. Oh, udah mau nyala. Oke. Miliknya Naura? Belum. Oke, coba. Mungkin di baterainya. Baterainya kurang rapat. Bisa jadi. Coba. Ya bisa. Oke. Nah, alhamdulillah. Ya. Oke, David. Nah, untuk kelompok 3 yang diberi perlakuan lampu keberapa yang dilepas? Yang diminta, yang diminta lampu 3 untuk dilepas. Coba ditunjukkan ke Bu Hen. Kalau dari rangkaianmu itu lampu 3-nya dilepas, kita amati apa yang akan terjadi. Ada kesulitan kira-kira membuat laporannya? Tidak. Oke, silahkan. Saling diskusi, saling membantu. Meskipun jauh, tapi tetap saling diskusi, tidak masalah. Oke. Sambil menunggu teman yang lain join, disiapkan untuk yang presentasi.
Oke, siap untuk presentasi? Oke, Bu Hendri beri kesempatan untuk kelompok 1. Silakan mempresentasikan hasil percobaannya. Silakan. Nama saya Dida, saya dari kelompok 1. Ini saya akan mempresentasikan percobaan membuat rangkaian listrik sederhana. Dari percobaan pada kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pada rangkaian listrik seri adalah lampu yang tidak sama terang, salah satu lampu, maka lampu yang lain juga ikut padam. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, dilanjut untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2, sampaikan langkahnya, kemudian hasilnya bagaimana, lalu kesimpulan. Seperti itu ya. Silakan. Kelompok 2 diwakili oleh Arkan. Oke, silakan. Sudah selesai kelompok 2? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, berikutnya kelompok 3. Bu Hendri persilakan, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi. Saya mewakili kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil percobaan membuat rangkaian seri sederhana. Adapun tujuan percobaan yang kami lakukan adalah mengetahui ciri-ciri rangkaian seri. Alat dan bahan yang kami butuhkan adalah kabel, baterai, lampu, fitting lampu, saklar, lakban, dan gunting. Langkah kerja yang ke-1, menghubungkan kabel ke 3 lampu, lalu menghubungkan pada baterai. Langkah kedua, menyalakan saklar dan mengamati nyala lampu. Yang ketiga, melepas salah satu lampu dan mengamati nyala lampu yang lain ketika saklar di-on-kan. Ada kesimpulan yang kami catat, pada rangkaian seri, nyala lampu tidak sama terang jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain juga akan ikut padam. Terima kasih atas penilaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, luar biasa anak-anaknya Bu Hen ini ya. Dari kegiatan percobaan yang Bu Hendri ingat tadi dari kelompok 1, 2, dan 3 dengan lampu yang berbeda ketika dilepas, ternyata lampu yang lain menunjukkan apa ketika diamati? Ikut padam ya? Iya, sehingga dari rangkaian seri itu memang karena rangkaian seri itu lampu disusun secara berurutan, tidak memiliki cabang, maka ketika salah satu lampu mati atau padam atau terputus, maka bagaimana dengan lampu yang lain? Ikut padam juga. Oke, good job sekali. Lalu bagaimana dengan nyala lampu? Apakah ada perbedaan nyala lampunya? Oke, lampu berapa yang paling terang? Lampu 1 yang paling dekat dengan kutub positif baterai, ya? Iya, karena dia menerima arus yang pertama, sehingga nyala lampunya paling terang dari yang lain. Oke, good job. Berikutnya, anak-anak, penemuan listrik ini telah mengubah dunia. Dari yang sebelumnya banyak aktivitas yang kita lakukan itu terbatas karena tidak adanya listrik, tapi dengan adanya penemuan listrik, kegiatan semakin mudah, semakin cepat selesai. Coba perhatikan slide berikut ini. Anak-anak masih ingat bacaan ini ada di pertemuan minggu lalu.
bahwa listrik mengubah wajah dunia. Bu Hendri memiliki satu bacaan ini. Coba baca 30 detik. Setelah itu kita akan cari informasi penting apa dari satu paragraf bacaan teks ini. Silakan. Dapatkah anak-anak menyebutkan informasi penting apa yang ada pada teks? Siapa yang mau coba menjawab? Oke, Zidan. Michael Faraday adalah tokoh yang berjasa untuk menemukan arus listrik. Oke, Michael Faraday adalah tokoh yang berjasa untuk menemukan arus listrik. Mungkin ada yang lain? Jawaban yang lain? Boleh? Oke, siapa ini? Damar atau Farhan? Saya, Bu. Oh, Damar. Oke, Damar dulu. Penemuan listrik dapat mengubah wajah dunia. Oke, penemuan listrik dapat mengubah wajah dunia. Ada yang lain? Informasi penting apa? Oke, silakan Raffi. Cerdas Michael Faraday dalam menemukan alat penghasil gelombang elektromagnetik. Oke, dari satu paragraf ini yang sudah anak-anak sebutkan memang informasi penting dari satu paragraf. Nanti bisa digabung menjadi satu kalimat yang mencakup anak-anak sebutkan tadi. Nah, mencari informasi penting dari paragraf itu dapat digunakan dengan membuat kata tanya. Kita butuh kalimat tanya. Apa sih isinya dari satu paragraf ini? Seperti itu. Bisa kita menggunakan kata apa, kata tanya apa, mengapa, bagaimana, di mana, kenapa. Nah, itu bisa digunakan untuk mencari informasi penting. Nah, informasi penting ini Bu Hendri ambilkan dari salah satu teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi, Bu Hen? Teks eksplanasi, kalau yang Bu Hendri ambil contoh teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah ini adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Setelah ini kita akan menuju ke LKPD 2. Bu Hendri berikan bacaan yang berisi dari 5 paragraf teks eksplanasi ilmiah. Kita akan cari tahu informasi penting apa dari setiap paragraf. Kemudian kita akan menyatukan, menggabungkan, membentuk satu paragraf kesimpulan. Oke, sudah siap LKPD 2-nya? Sudah. Bu Hendri beri waktu 3 menit untuk membaca teks, kemudian menentukan informasi penting dari setiap paragraf. Oke. Di layarnya Bu Hen juga Bu Hen tampilkan. Ini Pak, ini ketiga paragraf pertama. Yuk kita bahas bersama-sama. Coba siapa yang mau mencoba menentukan informasi penting apa dari paragraf 1? Coba yang lain. Bu Hendri pengen mendengar ini teman-teman yang putri. Coba. Oke, Naura silakan. Informasi penting apa yang ada pada paragraf 1, Nak? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik yang dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik. Oke, good job. Bahwa informasi penting yang ada pada paragraf 1, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik yang itu dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik. Coba Bu Hendri ingin mendengar suara Zul Alina Kansa. Kita coba untuk paragraf kedua. Paragraf kedua, informasi penting apa yang ditemukan di sana? Arus listrik dari generator pembangkit disalurkan ke rumah-rumah melalui jaringan kabel, menara tinggi, dan gardu penerima di daerah. Oke, good job sekali. Coba kita menuju ke paragraf ketiga. Raffi, oke silakan Raffi. Oke. Jenis rangkaian listrik yang sering digunakan di rumah adalah rangkaian seri dan paralel. Jenis rangkaian yang biasa digunakan di rumah-rumah itu adalah rangkaian seri dan paralel. Oke, selanjutnya paragraf keempat. Coba siapa yang mau mencoba? Zidan. Oke, Zidan silakan.
Salah satu contoh rangkaian seri pada kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Oke, senter itu merupakan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan rangkaian seri. Oke, informasi penting terakhir di paragraf kelima. Gibran. Oke, Gibran, silakan Gibran. Listrik sangat berperan dalam kehidupan manusia. Oke, listrik sangat berperan dalam kehidupan manusia. Nah, anak-anak, dari informasi penting setiap paragraf yang sudah ditentukan ini, yang sudah kita temukan bersama, lalu anak-anak membuat kesimpulan yang disusun menjadi satu paragraf. Bisa ya? Nanti hasilnya silahkan difoto dan kirimkan melalui Google Class. Siap? Siap. Siap. Oke, berikutnya setelah ini Bu Hendri akan memberikan waktu untuk melakukan evaluasi. Soalnya sudah Bu Hendri kirim melalui Google Class. Ada 10 soal, nanti dari anak-anak yang mendapatkan nilai di atas KKM maka akan dilakukan pengayaan. Tapi yang nilainya nanti di bawah KKM akan Bu Hendri lakukan remedi. Ya, jadi harus diperhatikan nanti soalnya. Oke. Nah, anak-anak dari kegiatan pembelajaran hari ini apa saja sih kesimpulan yang bisa didapatkan oleh anak-anak? Raffi. Raffi, yuk silakan Raffi. Apa aja kesimpulan kita hari ini? Jenis rangkaian listrik ada 3, yaitu seri, paralel, dan campuran. Oke, jenis rangkaian listrik ada 3. Ada seri, paralel, dan campuran. Yang lain, siapa? Intan. Intan bisa menyimpulkan? Bisa. Coba. Pada rangkaian listrik, seri nyala lampu tidak sama terang. Oke, pada rangkaian listrik seri ternyata nyala lampu tidak sama terang. Ada yang lain yang bisa menyimpulkan lagi? Gibran. Kaisar. Siapa? Kaisar. Oke, Kaisar, silakan, Nak. Pada rangkaian seri, jika salah satu lampu mati atau padam, lampu lainnya akan ikut padam. Oke, pada rangkaian seri, lampu satu mati, maka yang lain ikut padam. Good job. Ada yang lain, coba. Nathan. Rangkaian seri minim kabel karena rangkaian tidak ada cabangnya. Oke, pada rangkaian seri itu hemat kabel, Bu Hendri. Karena tidak ada cabangnya. Oke, good job. Mungkin ada yang lain. Ayo, kita simpulkan bersama apa dari belajar kita hari ini. Oke, Zidan, boleh. Teks eksplanasi ilmiah menjelaskan tentang proses alam, gejala alam, dan bersifat ilmu pengetahuan. Oke, bahwa teks eksplanasi ilmiah itu berisi atau menjelaskan tentang proses alam yang bersifat ilmu pengetahuan. Ada lagi yang mau? Dan Coba, Gibran, apa lagi? informasi penting dari setiap paragraf dapat dicari dengan menggunakan kata tanya. Oke, terakhir coba ada yang mungkin Raffi, silakan Raffi. Kesimpulan dari suatu teks bacaan dapat dibentuk dari informasi penting setiap paragraf. Oke, bahwa kesimpulan dari suatu teks bacaan dapat dibentuk dari informasi penting dari setiap paragraf. Alhamdulillah, ternyata anak-anak dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini. Menurut anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru. Oke, Menyenangkan. menyenangkan. Oke, alhamdulillah. Nah, tentunya anak-anak dari kegiatan diskusi yang dilakukan pada percobaan tadi sudah ada kerjasama, sudah ada saling kegiatan membantu. Bu Hendri harap itu juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kurang lebihnya Bu Hendri mohon maaf. Tetap semangat belajar walaupun kondisinya masih pandemi seperti ini ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi prokes. Bu Hendri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.